menyediakan ladang kemaksiatan tidak ditangkap. Yang menghancurkan kemaksiatan itu yang disuruh ditangkap. Jadi bahasa sederhananya gini secara jahiliyah itu. Dulu jahiliyah jelas mana maksiat, mana yang tidak maksiat itu jelas. Pelaku-pelaku kezaliman jelas hukumannya, yang pelaku kebaikan jelas balasannya. Tapi sekarang enggak. Kalau kita berbicara tentang persoalan jahiliyah, kita harus paham dulu apa arti jahiliyah, biar kita tahu karakter-karakter orang-orang jahiliyah pada masanya. Yang ada beberapa karakter Allah abadikan di dalam Al-Quran, biar kita tahu, biar kita tidak menjadi pengikut jahiliyah, atau kita tidak jadi orang-orang yang jahiliyah. Yang kita khawatirkan kita pula yang jadi jahiliyah. Jadi Bapak Ibu, ketika saya bertanya kepada salah seorang ulama yang cukup besar, seorang Syekh Kabir, ulama besar, kami duduk, ada seorang ulama di situ. Saya tanya sama beliau tentang persoalan jahiliyah. Syekh, gimana menurut antum tentang persoalan jahiliyah pada saat ini? Beliau jawab, memang unik jawaban beliau. Kata beliau, sekarang itu lebih jahiliyah daripada masa jahiliyah dulu. Coba tengok sekarang. Kalau sekarang ini memang begitu banyak yang diperbincangkan di mana-mana. Tengok sekarang. Orang zaman dulu jahiliyah itu tidak ada Islam. Sekarang Islam pun ikut jahiliyah orang-orang. Bukan Islam yang Muslim. Kenapa tidak? Bagaimana tidak jahiliyah? Masuk ke dalam Islam. Orang dulu masuk dari dalam Islam langsung jadi mukmin sejati. Ya setidaknya berusaha jadi seorang mukmin yang baik. Kita ambil contoh. Umar bin Khattab masuk Islam. Berubah Pak, drastis. Islam berubah drastis. Apa kata Nabi dalam hadisnya itu? Islam itu akan diperkuat salah satu di antara dua. Satu Abu Jahal, satu Umar bin Khattab. Mendengar kalimat itu dari sahabat, dia langsung Umar masuk Islam. Jadi Umar masuk Islam itu bukan hanya karena surat Toha saja, tapi diperkuat dengan hadis Nabi yang mengatakan kekuatan Islam itu diperkuat oleh salah satu di antara duanya. Mendengar kalimat tersebut menangis Umar bin Khattab, mungkin tidak ya? Langsung datang. Kata Umar kepada sahabatnya, antarkan saya ke rumah, ke tempat Muhammad. Di mana Muhammad sekarang? Di Darul Arqam. Pergi ke Darul Arqam. Sampai ke Darul Arqam itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluar dari tempat Nabi, semua pintu rumah pemimpin Quraisy itu diketok. Aku Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu merinding tuh Pak kalau kita lihat film yang Umar bin Khattab masuk Islam itu. Itu nampak Islam tuh yang tadinya sembunyi-sembunyi, kata Umar tidak ada lagi. Sebelum Islam, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Naik ke Jabal Qubais itu. Jabal Qubais itu Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram nih. Di depannya pintu Babu Salam, di sampingnya. Di hadapan pintu Babu Salam itu lurusannya tembus rumah Nabi. Sebelah kanan itu ada namanya Jabal, bukit tinggi yang sekarang jadi apartemen. Di situ namanya Jabal Qubais. Itu kalau Umar bin Khattab naik ke atas Jabal Qubais itu, kerjaan Umar tuh, hei kaum Quraisy, siapa di antara kalian yang paling keluar, yang paling kuat, yuk gelut. Nah, itu kalau karakternya Umar bin Khattab tuh, selalu ngajak gelut siapapun. Setiap orang diajak kelahi. Tapi waktu itu jahiliyahnya sebatas mereka tidak masuk Islam aja. Karena jahiliyah pada saat itu orang-orang yang menolak kebenaran Islam. Sampai pada saatnya Umar masuk Islam, tak lagi dikatakan tidak masuk Islam, tidak jahiliyah. Jadi ketika itu Umar bin Khattab kerjaannya adalah mengajak orang gelut. Di mana ada orang terkuat, di situ ada Umar bin Khattab. Maka julukan Umar itu manusia terkuat, paling kuat gelut. Sehingga orang takut tuh. Kan yang dilakukan Umar begitu. Ketika dengar Nabi Muhammad ini sudah gencar-gencarnya membuat perpecahan di tengah kabilah Quraisy itu, apa kata Umar bin Khattab? Balik ke rumah, ambil pedang, taruhnya di sini. Di tengah jalan ditanya, mau kemana Wan? Mau bunuh Muhammad yang telah memecahkan kaum Quraisy, kata dia. Bukan karena agamanya, tapi karena terpecah belahnya kaum Quraisy.
Coba sangarnya Umar bin Khattab waktu itu. Jahiliyah pada masanya. Utsman bin Affan sama. Hanya saja Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq punya karakter akhlak yang baik. Jadi jahiliyahnya mereka itu takut karena tidak mendengarkan Islam atau menutup kebenaran daripada Islam itu sendiri. Abu Jahal cerdas sama bodoh? Abu Jahal itu cerdas sama bodoh? Cerdas. Kejahilian mereka apa? Judi, khamar, main perempuan. Judi, khamar, main perempuan, pesta rakyat, pesta-pesta, memperbudak. Cuman itu doang. Sombong, angkuh karena kekayaan. Tapi kalau sekali dermawan ya minta ampun Pak, dermawan banget. Siapapun yang datang, siapapun yang masuk ke rumah Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, oh itu mewah banget Pak. Setiap malam, seberapa lama mereka nginap? 3 malam misalkan. Di setiap malamnya mesti ada minum khamarnya, ada judinya. Nah, itu kebiasaannya. Karena waktu itu mereka menghabiskan uang untuk judi, menghabiskan uang untuk khamar, mendatangkan wanita-wanita untuk berjoget di hadapan mereka. Itu biasa, tradisi, kebanggaan. Sehingga mohon maaf, sebelum Islam datang, nih ibu jangan tersinggung ya, sebelum Islam datang, perempuan itu tidak ada harganya sama sekali. Sama sekali tidak ada harganya. Apa kata mereka? Perempuan itu ibarat sendal. Kapan kami mau pakai, kami pakai. Tidak, ya sudah kami buang. Coba bayangkan. Sekarang waktu itu Islam belum datang. Setelah Islam datang, oh perempuan mulia sana. Nah sekarang mau dimuliakan, justru tak mau dimuliakan. Nah itu perempuan zaman sekarang. Bayangkan Pak, ini perempuan jahiliyah, ini perempuan sekarang. Ya tidak semua, sebagian ya. Zaman dulu itu kalau Bapak Ibu melihat kerajaan Romawi, wanita-wanitanya itu Pak, bukan Romawi, Roma itu. Pada masanya itu perempuannya pakai jilbab. Itu untuk membedakan mana bangsawan, mana yang bangsa yang hidup di awan. Tidak ada yang terakhir itu ya. Mana bangsawan, mana orang biasa. Perbedaannya sederhana. Kalau pakai kerudung meskipun setengah, itu tandanya dia wanita terhormat, orang bangsawan. Kalau tidak pakai kerudung, itu orang biasa. Nah sekarang per Islam datang, semua pakai kerudung. Terhormat apa tak terhormat? Islam mengajarkan wanita itu terhormat, tutup aurat. Sudah diajarkan jadi wanita terhormat, justru mereka bukan. Mereka sendiri yang menghinakan diri mereka sendiri. Coba jahiliyah mana sekarang? Waktu itu Islam belum datang. Sekarang Islam mereka, tapi mereka kembali kepada jahiliyah. Sekarang lebih jahiliyah mana? Maka kata saya tadi, sekarang itu lebih jahiliyah daripada jahiliyah itu sendiri. Orang jahiliyah pada masanya belum kenal Islam tapi menutupi diri kepada kebenaran Islam. Orang sekarang masuk Islam tapi justru lebih jahiliyah daripada jahiliyah itu sendiri. Khamar contohnya, minuman khamar, minuman keras. Zaman dulu Pak, mereka minuman khamar itu mencari di mana jualannya. Kalau sekarang kan dibuat. Dulu peminum-peminum khamar itu, mereka bertanya sama Nabi, ini sudah masuk Islam, tapi hukum khamar belum turun. Mereka tanya sama Nabi, hukum salat turun, hukum khamar belum turun. Kata peminum khamar itu, kami boleh tidak minum, tapi setelah itu salat. Kata Nabi, la taqrabus salat wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat kalau lagi mabuk. Itu ada sebabnya itu Pak. Jadi satu ketika ada seorang sahabat Nabi, bukan sahabat Nabi, yang masuk dalam sahabat Nabi karena hidup di zaman Nabi dan bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Allah. Itu Pak, sedang salat tapi sedang mabuk. Sehingga ada ayat Al-Quran itu tidak selesai. Salah Pak. Kata Nabi, la taqrabus salat, kata Allah, la taqrabus salat wa antum sukara. Ini sebab turun ayat tadi. Jadi kata sahabat, berarti kami boleh mabuk setelah salat. Coba bayangkan. Ini hukumnya belum keharaman. Jadi kami boleh mabuk sebelum salat atau setelah salat? Nabi tak menjawab, Nabi diam aja. Karena belum ada turun keharaman Pak. Karena tradisi jahiliyah ketika itu minum khamar biasa. Kita ambil contoh, Bapak Ibu kalau ke Amerika, ke Eropa, tidak usah jauh-jauh ke Eropa aja. Di Eropa itu, cara memanaskan badan itu minuman khamar Pak. Makan daging babi, kemudian minuman khamar. Itu panas badan dibuatnya. Sama Pak, dulu begitu juga. Dulu, itu juga begitu di salah satu daerah di tempat kita nih. Di Indonesia ini ada. Kebiasaan itu harus minum khamar biar untuk memanaskan badan. Sekarang pertanyaannya, apa hukumnya minum khamar untuk memanaskan badan? Mau haram atau mau kita haramkan atau mau kita halalkan? Hukum khamar itu haram secara mutlak.
Khamar, judi, pengharaman yang mutlak sampai pada keharaman ainnya sekali, zatnya sekali. Saking haramnya, Pak. Itu turunnya 3 kali tahapan itu. Satu, tidak boleh, kata Allah, judi sama khamar itu, minuman keras itu tidak ada manfaatnya. Kalaupun ada sedikit, lebih besar mudaratnya. Yang kedua, karena dia sholat kemudian ngelantur ngomongnya, turun ayat tadi tahapan kedua. Udah, jangan kalian dekati sholat kalau kalian lagi mabuk. Yang ketiga, setan, kata Nabi. Kata Allah, rijsun min amal syaitan. Artinya, apa maksudnya rijsun min amal syaitan? Dulu orang jahiliyah karakternya begitu. Kata Allah, hei umat muslim, orang-orang beriman, sudah kalian tinggalkan perbuatan-perbuatan jahiliyah pada masanya. Ini bukan perbuatan orang-orang beriman, bukan. Tapi sekarang berislam deh, mukmin deh, judi oke, khamar jalan. Ada satu lagi yang harus digandeng itu, main perempuan. Itu selalu bertiga, itu selalu akrab tuh, Pak. Kalau tidak judi dia khamar dia, kalau tidak khamar dia main perempuan dia, selingkuh dan lain sebagainya. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tengok berita itu. Coba tanya di Google itu data pemain judi online terbesar. Nah, nanti ketemu tuh, judi online itu siapa? Rata-rata anak di bawah umur di Indonesia ini pemain judi online dan game online. Anak di bawah, tapi itu muslim semua. Nah, coba lihat sekarang karakter jahiliyah yang nampak di tengah kita. Bandar judi online dibuat bangkrut oleh pemain yang justru ditangkap pemain. Bandar judi yang menyediakan ladang kemaksiatan, yang dimusikan dalam kemaksiatan, harusnya ditangkap, tapi justru yang membuat bangkrut si bosnya itu yang ditangkap. Yang sekarang saya tanya, keblinger itu siapa? Masuk akal enggak? Yang menyediakan ladang kemaksiatan tidak ditangkap, yang menghancurkan kemaksiatan itu yang disuruh ditangkap. Jadi bahasa sederhananya gini, secara jahiliyah itu, dulu jahiliyah jelas mana maksiat, mana yang tidak maksiat itu jelas. Pelaku-pelaku kezaliman jelas hukumannya, yang pelaku kebaikan jelas balasannya. Tapi sekarang enggak. Sekarang tidak. Yang benar justru disalahkan, yang salah justru dibenarkan. Yang kayak gini yang disebut dengan jahiliyah, lebih jahiliyah pada masanya. Sampai di sini paham Bapak ya? Baik. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Setidaknya kata Allah, kata para ulama ahli mufassirin, ulama-ulama Quran itu mengatakan setidaknya ada 4 ayat yang membicarakan tentang karakter jahiliyah di dalam Al-Quran secara spesifik dan disebutkan kejahiliyahannya. Satu kata, wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna dhannan jahiliyah. Kata Allah, ada kelompok yang berpikir, yang memperkirakan sesuatu, yang menggunakan akalnya sama seperti orang-orang jahiliyah pada masanya. Ya, sama Pak. Kata orang sekarang, tidak apa-apa kami bermaksiat, kan tinggal taubat. Nah itu jahiliyah. Zaman dulu tidak begitu Pak. Apa kata mereka? Muhammad, hari ini kami sembah Tuhanmu, besok engkau sembah Tuhan kami. Kata Nabi, lakum dinukum, kata Allah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, kau sembah Tuhanmu. Agamaku, agamaku, aku sembah Tuhanku. Ini sebab turunnya ayat Al-Kafirun. Ini sebab turun Pak. Gara-gara orang kafir Quraisy mengajak, hari ini kau sembah Tuhan, kami sembah Tuhanmu, besok kau sembah Tuhan kami. Campur aduk. Apa kata Nabi? Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kalian sembah Tuhan kalian, aku sembah Tuhan kami.